Halo, perkenalkan saya Aryani Pradana Pujamukti dengan NIM belakang 021 dari kelas 4B Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi mengenai sperma. Spermatozoid atau sel sperma, atau disebut juga spermatozoa, berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti benih dan makhluk hidup. Sel sperma berbentuk seperti kecebong yang tersusun atas 3 bagian, yakni kepala, leher, dan ekor. Sel sperma ini memiliki beberapa enzim untuk bisa bertahan dan menembus ovum, dan juga memiliki mitokondria yang berfungsi sebagai pemasok energi agar ekor bisa bergerak untuk terus maju menuju ovum. Sperma ini dibawa bersama cairan semen atau cairan mani ketika dikeluarkan pada saat ejakulasi melalui lubang uretra. Selanjutnya, cairan tersebut akan masuk ke dalam vagina. Cairan mani dan sperma merupakan dua hal yang berbeda. Cairan mani adalah cairan pelindung dan makanan bagi sperma. Cairan mani ini berfungsi sebagai kendaraan bagi sperma untuk mengantarkan sperma masuk agar dapat melaju kemudian menembus sel telur. Dan apabila berhasil menembus sel telur, maka akan terjadi pembuahan. Selanjutnya adalah morfologi sel sperma. Yang pertama adalah kepala. Bentuk utama dari kepala spermatozoa adalah oval dengan ujung yang tumpul dan mengandung nukleus dengan kromatin yang padat. Kromatin ini terdiri dari DNA yang kompleks dan dari protein dasar yang dikenal sebagai protamin sperma. Jumlah kromosom spermatozoa adalah haploid atau setengah dari sel somatik. Sel spermatozoa yang haploid ini dihasilkan dari pembelahan secara meiosis sel yang terjadi selama pembentukan spermatozoa atau proses spermatogenesis. Lalu, pada akrosom berisi beberapa enzim hidrolitik antara lain proakrosin, hyaluronidase, esterase, dan asam hidrolase yang dibutuhkan pada proses fertilisasi. Pada bagian ekuator akrosom ini merupakan bagian yang penting pada spermatozoa. Dikarenakan bagian anterior post akrosom mengawali penggabungan dengan membran oosit pada proses fertilisasi. Lalu yang kedua ada bagian leher. Bagian leher spermatozoa atau disebut juga penghubung terbentuk dari plat basal yang menempel pada bagian posterior nukleus. Lalu selanjutnya ada bagian ekor. Bagian ekor sering disebut juga sebagai motor penggerak sel spermatozoa. Bagian ekor bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu middle piece, principal piece, dan end piece. Bagian tengah atau mid piece pada sperma dibungkus oleh mitokondria yang merupakan sumber energi bagi sperma, di mana mitokondria ini memiliki mikrotubulus yang berjumlah 11 buah dan memiliki ATPase untuk menghidrolisis ATP sehingga terbentuklah emergon. Lalu bagian pokok atau principal piece yang merupakan bagian lanjutan dari anulus dan memanjang mendekati bagian akhir ekor, terdiri dari aksonema yang terpusat dan bergabung dengan serabut kasar. Lapisan fibrous diperkirakan memberikan stabilitas untuk menggerakkan ekor. Dan bagian ekor yang terakhir adalah end piece yang merupakan batas posterior dari lapisan fibrous yang hanya berisi aksonema dan dilapisi oleh membran plasma. Selanjutnya adalah proses spermatogenesis. Spermatozoa dibentuk dalam tubulus seminiferi yang berada di dalam testis. Tubulus ini berisi rangkaian sel yang kompleks, yaitu perkembangan atau pembelahan sel dari sel germinal sampai dengan terbentuknya spermatozoa atau gamet jantan. Secara umum, spermatogenesis dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap spermatositogenesis, yang kedua tahap spermatidogenesis, dan yang ketiga tahap spermiogenesis. Yang pertama adalah tahap spermasitogenesis. Tahap ini dipengaruhi oleh sel Sertoli, yaitu sel yang memberi nutrisi-nutrisi kepada spermatogonia, sehingga dapat berkembang menjadi spermatosit. Di dalam spermasitogenesis, spermatogonia bermitosis menjadi spermatid primer. Dalam tahap ini, terjadi diferensiasi sel-sel germinal primordial menjadi spermatogonium. Spermatogonium mempunyai jumlah kromosom diploid atau 2N. Spermatogonia sebagai cikal bakal spermatozoa menempati bagian dasar di membrana basalis
diikuti dengan spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan spermatid yang sudah mengarah ke bagian lumen. Yang kedua adalah tahap spermatidogenesis, yang merupakan tahapan spermatosit primer bermeiosis 1 membentuk spermatosit sekunder dan langsung terjadi meiosis 2, yaitu pembentukan spermatid dari spermatosit sekunder. Spermatosit primer awalnya masih mengandung kromosom diploid, yaitu 2N, yang kemudian akan mengalami meiosis. Di dalam proses pembentukan spermatosit sekunder, spermatosit primer akan menjauh dari lamina basalis. Sitoplasmanya bertambah banyak, dan terjadi pembelahan meiosis pertama membentuk 2 spermatosit sekunder dengan jumlah kromosom haploid atau 1N. Pada proses meiosis pertama, akan langsung diikuti dengan pembelahan meiosis kedua yang membentuk 4 spermatid masing-masing dengan kromosom haploid. Lalu yang ketiga adalah tahap spermiogenesis. Tahapan spermiogenesis merupakan tahap transformasi spermatid menjadi spermatozoa. Tahapan ini terdiri dari 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tutup, fase akrosom, dan fase pematangan. Spermatozoa yang terbentuk terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, leher, beserta ekor. Yang selanjutnya adalah sperma manusia. Bentuk kepala sperma manusia memiliki bentuk bundar dengan panjang 5 mikrometer, lebar 2,5 mikrometer, dan diameter 1,5 mikrometer. Sedangkan bentuk ekor sperma manusia hampir sama dengan bentuk sperma hewan lainnya, akan tetapi memiliki panjang yang relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan spesies mamalia lainnya. Selanjutnya adalah sperma pada sapi. Pada hewan ruminansia, contohnya sapi, kepala spermatozoa berbentuk oval, datar atau flat dengan nukleus terdiri atas kromatin yang kompak. Kromatin yang sangat padat mengandung DNA dengan jumlah kromosom yaitu setengah dari sel somatik atau haploid. Lalu pada bagian tengah dan ekor dibagi menjadi 3 daerah. Dimulai dari bagian anterior adalah bagian tengah, bagian yang lebih tipis adalah bagian utama ekor, dan bagian yang sangat tipis merupakan bagian ujung. Bagian utama ekor merupakan pusat metabolisme, dihubungkan dengan bagian kepala spermatozoa dengan suatu segmen yang sangat memendek yang disebut dengan ekor. Selanjutnya adalah spermatozoa pada ayam. Spermatozoa pada ayam atau unggas berbentuk filiformis dan terdiri dari kepala, leher, dan ekor, di mana panjang keseluruhan dari spermatozoa ini adalah 100 mikrometer. Kepala spermatozoa terdapat akrosom yang berbentuk kerucut di mana mengandung lipida dan glikoprotein, dan juga memiliki enzim yang berfungsi dalam penetrasi ke dalam ovum. Pada bagian tengah spermatozoa terdapat sentriol yang berbentuk silindris, dikelilingi oleh mitokondria berjumlah 30 buah dan berperan dalam metabolisme serta menghasilkan energi. Bagian ekor spermatozoa berukuran panjang sekitar 80 mikrometer yang terdiri dari 2 buah fibril dibungkus oleh 9 pasang akrosom dan berperan terhadap motilitas spermatozoa. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi sel sperma pada hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.